Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsira amma ba'du. Selamat berjumpa lagi dengan saya Haji Abdul Qadir Jailani dari Kementerian Agama KUA Kecamatan Tenaipura Kota Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesi akad nikah diperuntukkan untuk calon pengantin, persiapan dalam menghadapi akad nikah. Nikah merupakan sunnah Rasul atau ajaran Rasulullah yang mulia. Bahkan syariat nikah itu sudah ada sejak Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Rasulullah menegaskan dalam suatu hadis, an-nikahu min sunnati, kata beliau. Menikah itu termasuk dari sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Wa tazawwaju fa inni mukasirum bikumul umamah. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Wa man kana za taulin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisyam. Siapa yang mempunyai kekayaan maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Fa inna shauma lahu wijaun. Karena sungguh puasa itu tameng baginya. Rawahu Ibnu Majah. Berikut ini susunan acara prosesi ijab qabul. Pertama, pembukaan biasanya diawali dengan pembacaan kalam ilahi. Biasanya yang dibacakan itu surat yang berkaitan dengan pernikahan. Bisa contohnya adalah surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhir. Kemudian surat Al-Fatihah. Pembacaan surat Fatihah ini bisa diserahkan kepada ustadz atau siapa yang ditugaskan. Yang kedua, setelah pembukaan kemudian diserahkan acara itu kepada penghulu atau petugas dari kantor KUA setempat. Kemudian penghulu membaca khutbah. Nanti pada kesempatan yang lain nanti akan kita bahas tentang khutbah nikah. Nah, ini yang terpenting. Poin ketiga, calon pengantin pria diminta untuk mengucapkan istighfar berikut 2 kalimat syahadat. Boleh diikuti 2 saksi yang hadir dan walinya. Setelah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat dan istighfar, kemudian acara inti yaitu ijab qabul. Yang keempat, ijab qabul. Setelah itu pembacaan doa. Keenam, pembacaan sigat ta'liq. Nanti akan kita kasih tahu apa saja yang dibaca dalam sigat ta'liq. Kemudian penandatanganan berkas
8 penyerahan mas kawin dan penutup dengan penyerahan buku nikah. Bagi calon mempelai perlu memperhatikan tentang rukun nikah. Karena rukun nikah ini kalau ada yang tertinggal maka pernikahannya tidak sah. Baik secara agama maupun aturan-aturan dari negara kita yang mengatur tentang pernikahan ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan tentunya ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dan itu sudah melalui proses administrasi, pendaftaran, kemudian pemeriksaan dan lain sebagainya, memenuhi persyaratan. Yang kedua adalah wali nikah. Ini termasuk poin yang sangat penting dan krusial. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan wali nikah mesti valid dan benar. Wali nikah ini pengertiannya adalah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun paman dari pihak ayah dan pihak lainnya. Secara berurutan yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dan dari pihak ayah, kemudian saudara lelaki kandung, kakak ataupun adik, dan saudara lelaki seayah, baru kemudian paman. Kalau tidak ada semua baru paman atau saudara lelaki ayah, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas pembahasan khusus tentang wali. Yang ketiga adalah 2 orang saksi dengan syarat Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Artinya dia dalam beragamanya baik, tidak sering melakukan perbuatan maksiat. Biasanya 2 orang saksi ini diminta dari perwakilan dari pihak laki-laki 1 dan dari pihak saksi dari perwakilan dari mempelai perempuan. Dan keempat, bisa juga yang menjadi rukun yang kelima, karena ada calon mempelai itu ada yang 2 ya, laki-laki, perempuan. Ini kita jadikan 1. Sigat. Yang keempat adalah rukun nikah sigat. Sigat di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali, yaitu ijab namanya, atau bisa juga diwakilkan dengan mempelai perempuan. Nanti qabul yaitu menerima pihak mempelai laki-laki, nanti namanya qabul, menerima, sigat qabul. Nanti akan saya kasih contohnya masalah sigat tadi, ijab qabulnya. Berikut ini susunan posisi akad nikah ya, seperti biasanya ini ya. Jadi di tengah-tengah itu ada meja, kemudian saksi 1, saksi 2, posisinya di kiri atau kanan, kemudian wali berdampingan dengan penghulu atau petugas dari KUA, kemudian mempelai prianya berhadapan langsung dengan wali ya, posisinya sebelah kiri ini, atau seperti dalam gambar. Biasanya dalam adat Jambi atau adat Melayu yang bersendi syarak bersendi kitabullah itu, antara mempelai pria dan mempelai wanita itu tidak disandingkan dulu, baru disandingkan setelah akad nikah sudah selesai, baru penghulu memanggil mempelai wanita untuk mendampingi pria. Nanti dari awal acara jangan disandingkan dulu. Khutbah nikah itu intinya hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu dilakukan, sebaiknya kita lakukan ya. Boleh dilakukan, boleh tidak.
Tapi biasanya khutbah nikah itu mesti ada ya, mesti ada dalam prosesi ijab kabul. Ini adalah contoh dari khutbah nikah. Tidak saya bacakan, nanti akan kita bahas, akan saya bahas pada pertemuan lainnya tentang khutbah nikah. Ini contohnya saja. Bacaan istighfar ini dilakukan sebelum ijab kabul oleh mempelai laki-laki ya. Coba ini akan saya baca. Nanti yang kurang lancar mohon diperlancar istighfarnya. Astaghfirullahaladzim min kulli zanbin aznabtuhu amdan au khata'an sirran au alaniyatan wa atubu ilaih. Artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dari segala dosa yang aku perbuat, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, yang sir atau tidak kelihatan ataupun yang terang-terangan, dan aku bertaubat kepadanya. Ini juga salah satu dari contoh istighfar, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh juga nanti tergantung kondisi masing-masing. Secara singkat juga bisa, misalnya mengucapkan kalimat istighfarnya astaghfirullahaladzim. Bisa juga bentuk lainnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pembacaan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini merupakan bagian penting dalam prosesi ijab kabul, yaitu lafal ijab yang dilakukan oleh atau diucapkan oleh wali. Ini teksnya, titik-titik itu nama mempelai laki-laki, bin nama ayahnya, titik-titik ya. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, contohnya ya, yang bernama titik-titik, disebutkan dengan mas kawin titik-titik, diucapkan misalnya mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai ya. Saya ulangi, titik-titik bin titik-titik itu nama mempelai laki-laki, kemudian si wali mengucapkan aku nikahkan, boleh ditambahkan dan kawinkan boleh. Aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandungku yang bernama, disebutkan namanya dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Kemudian mempelai laki-lakinya menjawab langsung, aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut. Demikian. Setelah selesai ijab kabul, kemudian petugas atau penghulu dari KUA berdoa, kemudian meminta kepada mempelai laki-laki yang sekarang menjadi suami dari istrinya, kemudian membaca sigat ta'liq. Sigat ta'liq atau sigat ta'liq talak itu adalah talak suami yang digantungkan pada suatu sifat tertentu, yang apabila sifat tertentu itu terwujud maka jatuhlah talak suami itu. Ta'liq talak menurut ketentuan pasal 1 huruf E Kompilasi Hukum Islam atau KHI adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Ini adalah contoh dari sigat ta'liq. Yang perlu diperhatikan nanti adalah pengucapan istilah dalam bahasa Arab ya. Yang di atas itu, di atas bismillah itu dibaca sigat ta'liq. Sigat ta'liq ya. Kemudian yang ada garis, yang saya garis itu ada dalam kurung muasyarah bil ma'ruf ya. Perhatikan nanti, biasa ini banyak yang salah, terbalik-balik bacanya musyawarah ya. Yang betul muasyarah bil ma'ruf. Dan yang terakhir istilah dalam bahasa Arab itu yang saya garis merahi itu iwat atau pengganti ya. Nah, itu. Jadi, nanti dibaca, boleh dibaca lagi ya, supaya lancar nanti dalam pembacaan sigat ta'liqnya.